Shalom, selamat malam semua, Bapak Ibu Saudara dalam Shalom. Kristus. Shalom. November. Tuhan, tema kita semua sama, penderitaan yang menghasilkan kemuliaan Allah. Itu yang akan saya sampaikan pada malam hari ini. Bapak Ibu Saudara, mari sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Segala pujian, syukur, hormat Tuhan kami naikkan kepadamu Bapa di sorga, Tuhan yang baik, Allah yang menyertai kami, Tuhan memberkati kami. Malam hari ini kami telah memuji menyembah-Mu Tuhan, dan kami sebentar akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan melalui hamba-Mu ini Tuhan, hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Tuhan berbicara melalui bibir lidah hamba ini Tuhan, sehingga firman yang keluar dari bibir lidah hamba ini Tuhan, semua berasal daripada-Mu Tuhan. Dan bila Tuhan, Engkau sendiri Allah memberkati kami, mengurapi setiap kata-kata yang keluar dari bibir lidah hamba ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga, terima kasih Roh Kudus, dalam nama-Mu Tuhan kami mengucap syukur dan kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya, yang percaya katakan amin. Shalom semua. Shalom. 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 Ya, shalomnya lesu sekali. Shalom. Ya, mari Bapak Ibu, berpanjang lama kita buka 1 Petrus 5. Mari kita buka firman Tuhan 1 Petrus 5 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya akan membacakan firman Tuhan ini 1 Petrus 5 ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduk orang-orang tua. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Bapak Ibu Saudara, di ayat yang kelima ini saya akan bahas satu ayat. Dikatakan bahwa kita setiap anak-anak muda itu harus tunduk kepada orang tua. Itu wajib hukumnya. Anak-anak itu tunduk kepada orang tua itu wajib. Dan lebih wajib lagi Tuhan bilang, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Nah, jadi kita harus merendahkan diri terhadap orang lain. Jadi di ayat yang kelima kita dapat dua hal, yaitu tunduklah kepada orang tua, dan yang kedua rendahkanlah dirimu. Nah, kenapa kita harus tunduk dan merendahkan diri? Ayat selanjutnya dikatakan bahwa Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Jadi sebabnya Allah menentang orang yang congkak. Kalau kita tidak tunduk kepada orang tua, tidak bisa merendahkan diri kepada orang lain, itu kita dianggap sombong. Jadi dikatakan bahwa Allah menentang orang yang congkak. Nah, jadi di sini dikatakan bahwa Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Jadi Allah itu super luar biasa. Dia tidak suka yang congkak, tapi dia mengasihani orang yang rendah hati. Kenapa Allah mengasihani orang yang rendah hati? Karena Allah paling suka orang yang selalu tidak mau melihat orang itu sombong, tidak mau membesarkan dirinya, tidak mau mengagung-agungkan dirinya, tapi yang Allah mau pada kita semua, kita harus merendahkan hati. Jadi katakan bahwa dua hal tadi, tunduk kepada orang tua dan merendahkan diri kepada orang lain. Itu penting. Ayat yang ke-6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Nah, di sini kita bisa belajar firman Tuhan ayat yang ke-6 ini jelas, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya.
Jadi dikatakan bahwa kita harus merendahkan diri di bawah tangan Tuhan. Bukan di bawah tangan manusia, tapi di tangan Tuhan. Kita harus merendahkan diri. Supaya apa? Supaya kita tidak menjadi orang yang sombong. Tetapi kita menjadi orang yang benar-benar Tuhan berkenan. Memang kadangkala untuk melakukan suatu hal, kita kadangkala diperhadapkan dengan berbagai masalah, persoalan, itu pasti. Dan biasanya anak-anak Tuhan itu ketika melakukan suatu hal yang benar, itu kadangkala orang tidak suka. Banyak orang tidak suka. Padahal kita sudah merendahkan diri nih, merendahkan hati kita nih. Tapi orang lain bilang apa? Mau jadi pendeta lah, mau segala macam lah, dia dibully selalu. Tapi tetaplah mengucap syukur. Saya sering dikatakan pendeta. Jadi kalau di kantor ada saya punya teman satu, dia majelis kebetulan, dia bilang saya pendeta setan. Saya bilang dia bilang begini, yang kamu katakan harus kamu bertanggungjawabkan kepada Allah. Karena setiap perkataan itu harus dipertanggungjawabkan. Nah, jadi ketika perkataan itu keluar, saya sampaikan kebenaran firman Tuhan sama dia. Kalau kita sebagai orang Kristen itu siap, mau dianiaya kah, mau dibully kah, mau difitnah kah, mau dijelek-jelekan kah, itu saya bilang sama dia, itu makanan saya sehari-hari sudah itu. Jadi makan sarapan pagi, makan siang, makan malam, ya itu sudah yang dikasih tadi sudah dibilang bahwa saya pendeta setan lah, lalu bawa firman, bikin merenungan firman lah. Jadi itu selalu dikatakan kepada saya, tapi saya bersyukur sama Tuhan. Saya sampaikan firman Tuhan kepada dia. Kalau kita tidak bisa berubah, ujung-ujungnya kita yang susah. Nah, kadang-kadang itu yang saya sampaikan. Itu yang saya sampaikan kepada teman-teman saya. Jadi memang kita harus merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Dikatakan di bawah tangan Tuhan yang kuat, berarti Tuhan itu kuat. Ketika kita dibully, dianiaya, difitnah, dijelek-jelekin, tuh diapain kah? Kita harus kuat, karena Tuhan kita kuat. Itulah penderitaan orang-orang Kristen. Kalau jadi orang Kristen, gampang teraniaya lalu mulai mundur, perlu tanyakan kekristenannya seperti apa. Jadi Bapak Ibu Saudara, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen, kita harus siap menghadapi setiap permasalahan, persoalan yang ada di bumi ini. Ketika kita dibully, ketika kita dihina, ketika difitnah, terima. Mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Makanan pagi saya fitnahan, makan siang saya hinaan, makan malam saya orang bully. Terima kasih Tuhan. Jangan kita mulai mundur. Nah, kalau kita mundur berarti memang kita nggak kuat. Dan orang bilang begini, wah ternyata orang itu imannya cuma lombo-lombo aja, lembek-lembek gitu. Jadi imannya nggak kuat. Baru di hidup saya sudah mulai mundur. Nah, di sini dikatakan bahwa merendahkan dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Nah, ini penting. Jadi ketika kita dibully, dihina, difitnah, direndahkan, bahkan dianiaya, kita merasa penderitaan itu luar biasa. Tetapi janji Tuhan dikatakan bahwa ketika kita merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktu. Jadi ada waktu Tuhan meninggikan kita. Kemuliaan yang Tuhan kasih. Amin Bapak Ibu. Amin. 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 Jadi sekali lagi saya katakan bahwa di bawah tangan Tuhan yang kuat ditinggikan pada waktunya. Setiap anak-anak Tuhan, setiap orang pilihan, pasti itu akan diberikan oleh Allah.
Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang pilihan, walaupun penderitaan yang kita terima, ingat, kita akan ditinggikan pada waktunya. Ayat yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia memelihara kamu. Nah, biasanya yang merendahkan kita adalah kekhawatiran. Yang menjatuhkan kita adalah kekhawatiran. Ketika kita sudah mulai rasa ditekan, disudutkan, lalu kita khawatir, Tuhan bagaimana nih? Saya sudah nggak mampu lagi nih. Waduh, Tuhan itu kuat, sekali lagi saya sampaikan. Tuhan itu kuat. Jadi jangan pernah takut. Dan jangan pernah khawatir. Kalau kita hidup dalam kekhawatiran, waduh, Bapak Ibu Saudara, sangat-sangat disayangkan. Apa yang Tuhan sampaikan pada saatnya tadi, pada waktunya nanti, kita tidak akan dapat. Karena kita khawatir. Dikatakan ayat 8 demikian. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Nah, disinilah ketika kita khawatir, ketika kita mulai sombong, ketika kita mulai congkak, bahwa iblis yang seperti singa yang mengaum-ngaum, dia siap untuk menelan. Dia mencari orang yang lemah, dia mencari orang yang khawatir, dia mencari orang yang takut. Kalau jadi anak Tuhan takut, khawatir, lemah, bagaimana kita bisa mendapatkan yang kemuliaan tadi? Jadi untuk menghadapi iblis tadi, kita mesti tahu di mana kelemahan iblis tadi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat yang ke-9 dikatakan bahwa lawanlah dia dengan iman. Nah, kembali kepada iman. Tadi saya sampaikan bahwa iman, ketika iman kita kuat, menghadapi penderitaan, menghadapi persoalan, menghadapi masalah, menghadapi keterpojokan, saya percaya. Dikatakan bahwa lawanlah dia dengan iman yang teguh. Jadi kita mesti teguh. Tuhan kita kuat, kita mesti teguh. Ini penting. Tuhan kita kuat, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita mesti punya iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jadi bukan hanya kita saja, banyak orang yang menderita hal yang sama. Bapak Ibu, kalau kita baca silsilah daripada murid-murid Tuhan Yesus, mereka yang mati martir itu kasihan. Ada yang mati dicabik-cabik, ditarik tangan kakinya dengan kuda, ada yang dipenggal, ada yang dipenggorengan, ada yang disalibkan, ada yang dari Yesus yang mati yang sangat mengerikan, ada yang dirajam batu, itu sangat mengerikan itu. Tapi ke mereka itu nggak sia-sia, Bapak Ibu Saudara. Kematian mereka itu ujung-ujungnya yang tadi katakan bahwa dia akan ditinggikan pada waktunya. Ketika dia mati, dia akan dibangkitkan bersama-sama dengan Allah. Dia akan bersama-sama memerintah dengan Allah. Demikian pun kita, ketika kita menghadapi penderitaan, bagaimana kita menghadapi penderitaan yang sangat-sangat luar biasa, ingat, di belakang penderitaan itu ada sukacita. Dan kedepannya ada kemuliaan. Nah, kalau kita punya sukacita dan punya kemuliaan dari Allah, wow, dahsyat. Saya percaya semua yang ada di link malam hari ini, semua akan merasakan yang namanya sorga. Yang penting, mari kita sama-sama lawan tuh si iblis dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Bapak Ibu Saudara, jadi kita mulai belajar. Dan kita melihat, bukan hanya kita yang dibully orang, bukan hanya kita yang difitnah orang, bahkan ada yang mati. Untuk Tuhan itu banyak. Tapi mati mereka tidak akan sia-sia.
Saya percaya itu semua. Karena yang mati dalam Kristus, dia akan mendapatkan kemuliaan dari Allah. Amin, Bapak Ibu. Amin. Ayat yang ke-10. Katakan bahwa dan Allah, nah ini, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal. Nah, dikatakan bahwa Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal. Jadi kita dipanggil. Ya? Kita dipanggil ke dalam Kristus. Untuk apa? Untuk mendapatkan kemuliaannya. Akan melengkapi. Jadi Tuhan akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan. Kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Jadi jelas Bapak Ibu Saudara, kalau tema kita pada bulan ini penderitaan yang menghasilkan kemuliaan Allah. Jadi di ayat yang ke-10 ini jelas dikatakan bahwa dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi. Jadi kita akan dilengkapi oleh Allah dan meneguhkan. Kita akan diteguhkan dan kita akan dikokohkan. Jadi mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Jadi ketika kita menderita di dunia ini, seketika lamanya itu kita dibully, kita dibilang orang mungkin, waduh itu pengajar-pengajar sesat, itu gereja sesat. Ya, bersyukur sama Tuhan lah. Karena kita akan lihat apa yang akan terjadi nanti. Apakah pembelaan Tuhan tidak ada untuk kita? Mungkin ada beberapa saudara-saudara yang di tahun 2019 termasuk di dalam tim doa itu, ketika saya begini maki-maki, difitnah segala macam, ya kita mengucap syukur saja. Sampai dibawa ke polisi pun kita mengucap syukur saja. Tapi sampai hari ini saya percaya pembelaan Tuhan ada pada kita semua. Kalau sampai hari ini mutiara kasih masih ada, itu bukan karena kita hebat, bukan karena kita kuat, tetapi karena Tuhan yang kuat. Dan Tuhan yang meneguhkan kita. Dia yang mengokohkan kita. Dia yang membuat kita menjadi kuat. Amin. Walaupun penderitaan yang kita alami, tapi saya percaya penderitaan itu tidak seperti yang Yesus alami. Kalau cuma dibully, difitnah, dia dihina, belum seperti Yesus alami. Yang Tuhan Yesus alami, dia dipukul, dia ditendang, dia dicambuk, diludahi, lalu ia disalibkan. Bahkan dia ditusuk dengan tombak, bahkan kepalanya diberikan mahkota berduri. Itu penderitaan Yesus yang begitu luar biasa ketika dia disalibkan. Tidak ada orang bisa merasakan seperti itu. Dan tidak ada orang yang bisa melakukan seperti itu. Tapi cuma Yesus. Dia yang bisa menolong kita, dia yang menyelamatkan kita, dia yang punya kuasa untuk kita. Dia yang menguatkan kita, dia yang mengokohkan kita, dia yang melengkapi kita. Sehingga kita kuat ketika kita dalam penderitaan. Amin. Amin. Mari kita sama-sama membangun kehidupan di dalam Tuhan. Walaupun kita semua berjauhan, ada yang di Manado, ada yang di Pulau Jawa, ada yang di Jakarta, ada yang di Dobo, ada yang di Ambon, mungkin juga ada yang tempat lain. Mari kita bergandengan tangan dalam roh, kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan, dan kita selalu
memberikan masukan untuk semua saudara kita, untuk kita menjadi kuat. Nah, ayat yang ke-11 dikatakan bahwa ialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, jadi Allah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Jadi nggak ada orang yang mengganggu, yang luar biasa punya kuasa, nggak ada di dunia ini, nggak ada. Hanya Allah yang punya kuasa selama-lamanya. Jadi kita mesti bangga punya Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, Allah yang tidak pernah terkalahkan. Kita mesti bangga kepada Allah kita yang hidup, kepada Yesus Kristus, Juru Selamat kita yang hidup, dan kepada Roh Kudus yang selalu menghibur di dalam penderitaan. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, malam hari ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara semua, jangan takut ketika kita dianiaya, dibully, dihina, difitnah, lalu dilecehkan atau dijelek-jelekan. Percayalah, ada kuasa Tuhan yang menolong kita dalam kita menghadapi setiap penderitaan. Dan hadapilah penderitaan itu dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin.